Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidi Rizky. Saya salah satu mahasiswa Setia Sastra Jelani semester 6. Di sini saya membuat tugas individu dengan mata kuliah yakni investasi, saham dan pasar modal syariah. Yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Yadi Hendra. Yang dimana saya mengambil laporan analisis tentang investasi saham syariah yakni PT Barito Pasifik Tbk dengan singkatan BRPT. Nah, yang dibuat untuk memenuhi tugas mandiri dengan mata kuliah investasi dan pasar modal syariah. PT Barito Pasifik Tbk yang awalnya dikenal sebagai perusahaan perkayuan kini telah bertransformasi menjadi konglomerasi yang bergerak di sektor petrokimia dan energi terbarukan. Sebagai salah satu emiten berkapitalisasi dasar yang masuk ke dalam ISSI, BRPT menarik perhatian investor karena berada di sektor strategis transisi energi hijau. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai kinerja keuangan fundamental serta pemenuhan prinsip syariah guna menentukan kelayakan investasi. Nah, itu dari latar belakangnya. Yang pertama ada profil perusahaan. Nah, sejarah singkatnya, didirikan BRPT ini, PT Barito Tbk, didirikan pada tahun 1979 oleh Prajogo Pangestu dengan nama awal PT Bumi Raya Mas di Kalimantan, yang dimana berfokus pada industri perkayuan atau timber, yang dimana menembus pasar modal IPO pada tahun 1993. Menghadapi dinamika ekonomi, perusahaan melakukan transformasi bisnis besar-besaran pada tahun 2007 dan 2008 dengan mengakuisisi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, sekarang Chandra Asri Pasifik, dan memperluas cengkramannya ke sektor energi melalui Star Energi Geothermal, yang dimana kini di bawah PT Barito Renewables Energi atau Tbk. Nah, yang kedua ada alasan perusahaan termasuk kategori saham syariah, yang dimana PT Barito Pasifik Tbk dikategorikan sebagai saham syariah dan masuk dalam ISSI karena lolos 2 tahap screening berskala yang dilakukan oleh OJK dan DSN MUI. Yang pertama tentang screening business atau business screening. Nah, kegiatan usaha utama BRPT Petrokimia dan Energi Terbarukan dimana tidak melanggar ketentuan syariah. Perusahaan tidak memproduksi atau mendistribusikan barang atau jasa haram, tidak melakukan perjudian serta berbasis pada jasa keuangan ribawi, yang dimana screening finansial nih, posisi yang kedua, screening finansial. Nah, ada rasio utang berbasis riba, yang dimana total utang berbasis ribawi dibandingkan dengan aset total tidak lebih dari 45%, dan dimana rasio pendapatan non halal total pendapatan tidak halal seperti bunga bank atau selisih kurs non operasional, nah dibandingkan dengan total pendapatan usaha tidak lebih dari 10%. Yang ketiga, perkembangan kinerja finansial tren 3 tahun terakhir, ya 3 tahun terakhir. Nah, yang pertama ada perkembangan harga saham. Pergerakan saham BRPT dalam 3 tahun terakhir bergerak sangat dinamis. Perkembangan laba perusahaannya itu laba bersih perusahaan sempat mengalami tekanan akibat normalisasi harga komoditas pasca pandemi dan tingginya beban depresi proyek infrastruktur. Yang ketiga ada perkembangan aset dan likuiditas. Aset BRPT menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten didorong oleh ekspansi kapasitas pabrik petrokimia dan perkembangan sumur baru panas bumi geothermal. Nih, yang kedua ada return on equity, ya dimana ROE.
ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang diperoleh pemegang saham atas modal yang mereka tanamkan, yang dimana rumus ROE adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Perhitungannya begini, 1.616 dibagi 6.046.046 dikali 100%, maka ROE-nya adalah 26,73%. Nah, interpretasinya ROE sebesar 26,73% menunjukkan bahwa setiap 100 orang pemegang modal saham mampu menghasilkan laba sebesar 26,73 US dollar. Nah, nilai ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang sangat baik dalam memberikan keuntungan kepada investor. Nah, yang ketiga ada debt to equity ratio atau DER. Digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan modal sendiri, yang dimana rumusnya adalah DER sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas. Perhitungannya adalah DER, yakni 11.308 dibagi 6.046. Nah, DER-nya sama dengan 1,87%. Penjelasannya bahwasanya nilai DER sebesar ini 1,87 kali menunjukkan bahwa setiap US dollar, setiap $1 modal sendiri menjamin sekitar 1,87 kewajiban perusahaan. Meskipun tergolong cukup tinggi, rasio ini masih wajar bagi perusahaan yang bergerak di sektor petrokimia dan energi yang membutuhkan investasi modal besar. Yang keempat ada earning per share atau IPS. IPS menunjukkan besarnya laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham yang beredar, yang dimana rumusnya adalah laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi jumlah saham beredar. Laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2025 sebesar 490 juta US dollar. Namun jumlah saham beredar tidak dicantumkan dalam data ringkasan yang digunakan pada penelitian ini, sehingga EPS tidak dapat dihitung secara akurat. Meski demikian, peningkatan laba bersih perusahaan menunjukkan bahwa EPS BRPT mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, dari kesimpulan 4 poin tadi, analisis rasio, hasil analisis menunjukkan bahwa BRPT memiliki kinerja keuangan yang kuat pada tahun 2025. Hal ini terlihat dari ROA sebesar 9,31% dan ROE-nya sebesar 26,73%. 3% yang mencerminkan tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara itu, DER sebesar 1,87% menunjukkan struktur modal yang masih dapat dikelola dengan baik untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan. Nah, terus poin selanjutnya ya, ini ada analisis risiko dan potensi keuntungan. Ada potensi keuntungan. Nah, dengan portfolio transisi hijau, kepemilikan mayoritas di sektor panas bumi melalui brand atau melalui brand menempatkan BRPT sebagai pemimpin pasar ESG, Environmental, Social, and Governance, yang dicari investor global. Ada pemulihan sektor petrokimia, integrasi hilirisasi, Chandra Asri menekankan gaya operasional dan perlebar margin profitabilitas saat ekonomi pulih. Yang kedua ada resiko investasi. Ada risiko siklikal komoditas kinerja sektor petrokimia sangat terikat pada harga minyak mentah dan siklus permintaan global. Nah, resiko nilai tukar kurs. Karena banyaknya bertransaksi dalam mata uang US dollar untuk bahan baku dan utang, fluktuasi nilai tukar rupiah berpotensi mempengaruhi pembukaan keuangan. Nah, yang terakhirnya ada penutup dan rekomendasi. Nah,
PT Barito Pasifik Tbk BRPT merupakan cerminan saham syariah sektor industri dasar dan energi yang memiliki fundamental kokoh. Perusahaan ini terbukti konsisten memenuhi kriteria finansial dan bisnis yang digariskan oleh OJK dan DSN MUI. Nah, dari kesimpulan analisis keuangan, kinerja keuangan BRPT dalam rentang evaluasi menunjukkan fase turnaround yang kuat meskipun sempat tertekan siklus komoditas. Diversifikasi ke sektor energi terbarukan geothermal bertindak sebagai bumper yang menstabilkan arus kas, rasio mobilitas. Di sini ada ROA, ROE, dan EPS yang menunjukkan tren penguatan yang terakselerasi, sementara rasio solvabilitas atau DER tetap terkendali dalam batas aman syariah. Nah, di sini ada rekomendasi investasi. Bagi investasi jangka panjang growth investor direkomendasikan beli dengan strategi dollar cost averaging atau mencicil. Nah, prospek masa depan energi hijau menjadikan BRPT saham yang sangat perspektif dalam portofolio syariah jangka panjang. Bagi investor jangka pendek, yakni trader, disarankan memperhatikan area support teknikal dan rilis data inflasi global, mengingat BRPT memiliki beta volatilitas yang cukup tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Aidi Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.